In die tijd opereerden er ook ontzettend veel strijdgroepen. Hè? Ja, Hoe dacht u daarover in die tijd? dat was vooral in West-Java erg moeilijk. Omdat bij het begin al eigenlijk de gezagsapparaten hier niet intact waren door dat vacuüm. We moesten weer orde herstellen en reorganiseren. Er zijn veel strijdgroepen ontstaan. En vaak individueel of soms politiek. Kartosoewiryo itu mempunyai pandangan tentang negara Islam, dan kalau kita kembalikan kepada konteks zaman itu, gagasan tentang negara Islam itu biasa saja. Cerita, kita kerjasama untuk melawan Belanda. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Peristiwa pertempuran Antralina pada tanggal 25 Januari 1949 merupakan perang segitiga di antara Tentara Islam Indonesia (TII) yang mendukung Majelis Islam, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendukung Republik Indonesia Yogyakarta, dan Tentara Kerajaan Belanda atau KNIL. Perang segitiga ini terjadi pada saat pasukan tentara divisi Siliwangi pulang kampung dari Yogyakarta ke Jawa Barat dengan melakukan Long March. Long March tentara divisi Siliwangi dilakukan setelah Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diagresi dan dikuasai oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan pertama dimulai pada waktu pagi jam 4.30 tanggal 19 Desember. Di bawah komando General Spoor, pesawat terbang tentara kerajaan Belanda lepas landas dari Bandung menuju ke Yogyakarta melintas di atas Samudra Hindia. Sementara itu, petinggi Belanda, Bill, mengumumkan melalui radio bahwa Belanda tidak terikat lagi oleh perjanjian Renville. Operasi militer dilakukan berupa serangan Belanda terhadap konsentrasi besar tentara di Jawa dan Sumatera. Pukul 5.30, lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, dan stasiun radio Angkatan Udara, termasuk wilayah kota Yogyakarta, dibombardir oleh Angkatan Udara Tentara Belanda, ML KNIL. Untuk mengelabui tentara Republik, boneka-boneka diterjunkan oleh Belanda agar memancing tembakan tentara Republik. Dengan begitu, memungkinkan pesawat tempur Belanda untuk mengungkap posisi tentara Republik dan memberondong mereka dengan tembakan dari atas pesawat. Pukul 8.30 pagi, General Spoor menyiarkan lewat radio, memberi perintah pada pasukannya untuk melintasi garis demarkasi Van Mook dan menaklukkan Yogyakarta untuk membersihkannya dari unsur-unsur Republik. Tujuan utama operasi gagak ML KNIL tiada lain adalah untuk menghancurkan kekuatan TNI dengan cepat. Yang dalam perkiraan General Spoor, TNI akan mati-matian mempertahankan ibu kota Yogyakarta. Namun faktanya, dengan keunggulan kekuatan tentara Belanda, baik di udara maupun di darat, tentara Belanda dengan mudah mencapai kemenangan final dan menentukan.
Setelah menerima kabar serangan kejutan itu, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat melalui radio yang berbunyi, "Jalankan siasat nomor 1." Panglima Besar juga meminta Soekarno dan para pemimpin politik Republik untuk mengungsi dari Yogya dan bergabung dengan tentara gerilya. Namun, Soekarno, Hatta, dan para menteri kabinet setelah mengadakan rapat kabinet menolak ajakan Panglima Besar dan memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Desember 1948, Republik Indonesia, Yogyakarta, menyatakan menyerah kepada Belanda. Dan Presiden Republik Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mantan Perdana Menteri Syahrir, dan para menteri kabinetnya menjadi tahanan politik Belanda. Menurut penuturan Muhammad Hatta yang saat itu juga sebagai Menteri Pertahanan, Hatta tetap memberi perintah kepada pasukan tentara untuk terus bertempur dan kepada rakyat untuk mendukung tentara. Soekarno toen laten gevangen nemen bij die tweede actie? Want de bedoeling was toch dat u met de soldaten, met het leger, een guerrilla zou gaan voeren? Ja, dat was een begin. Maar toen de actie kwam, toen de Nederlandse, wisten we niet. En het was al bepaald tevoren dat onze soldaten in Jogja gaan oefenen. En die dag ging ze eerst buiten Jogja. Gingen ze oefenen? Oefenen. En Jogja bleef maar zien een paar bataljons. En toen er aanval Jogja zijn ze ook teruggetrokken. En blijven wij in Jogja zonder bescherming. Dus de keuze is of laten gevangen nemen de Nederlandse troepen. Of we kunnen, we hebben niet anders kunnen doen. Ja. Want er is willen wij naar buiten gaan, moet minstens 1 bataljon zijn om ons te begeleiden. Dat was er niet? Dat was er niet. En zo hebben we besloten om in Jogja te blijven. Toen heb ik zelf als, behalve vicepresident, ben ook nog minister van Defensie, een order gegeven aan de troepen voor te strijden en de volking zeggen het leger te steunen. En toen Soekarno en ik hebben een telegram gestuurd aan Sumatra en aan Safruddin om de regering over te nemen. Setelah menyerah, bahkan secara letterlock mengibarkan bendera putih, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan mantan Perdana Menteri Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Penyerangan Yogyakarta ini dipublikasikan secara luas di dunia internasional oleh berbagai media cetak, termasuk dalam editorial koran-koran di Amerika Serikat yang dengan sikap hipokritnya mengutuk serangan Belanda itu. Pemerintah Belanda telah menghabiskan jumlah yang setara dengan hampir setengah pendanaan kampanye mengembalikan penjajahan dan kolonisasinya di Indonesia. Dengan agresi Belanda tersebut, maka butir persetujuan gencatan senjata yang terdapat di dalam perjanjian Renville menjadi batal. Oleh karena itu, seluruh personil TNI sesuai perintah siasat Panglima Besar Jenderal Sudirman harus kembali ke kantong-kantong gerilya seperti sebelumnya. Pasukan TNI yang berasal dari Jawa Timur kembali ke Jawa Timur
dan pasukan TNI yang berasal dari Jawa Barat kembali ke Jawa Barat. Saya ini sekarang berdiri di daerah Ciamis, yang dulu zaman perjuangan ini dijadikan daerah garis demarkasi Panmuk, di mana saya berdiri ini di daerah Republik, sedangkan di jembatan sana itu adalah daerah Belanda. Kekuatan-kekuatan Republik yang berada di daerah Belanda itu harus ditarik melewati garis Panmuk ini lewat jembatan Cirahong. Garis Panmuk dibikin sebagai konsekuensi perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda yang diteken pada 17 Januari 1948. Perintahkan semua kompi-kompi kembali ke Jawa Barat. Dan sebelum gelap, sudah harus meninggalkan Jogja. Jawa Barat! Pasukan TNI Divisi Siliwangi sesuai perintah siasat tersebut kembali ke Jawa Barat dengan melakukan long march. Pada saat pasukan Divisi Siliwangi memasuki perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di daerah Antralina, keadaan sudah berubah, yaitu Jawa sebelah barat sudah menjadi wilayah de facto TII, Majelis Islam. Kumpul semuanya. Keadaan yang sudah berubah tersebut sebetulnya sudah diketahui oleh pasukan Siliwangi, yaitu di sepanjang jalan yang dilalui mereka pada pohon-pohon dan dinding-dinding rumah didapati plakat-plakat dari TII, Majelis Islam. Akan tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh pasukan Divisi Siliwangi, seperti yang disampaikan oleh Batalion 3 Brigade 14 di bawah Komandan Mayor Muhammad Rifai. Plakat tersebut sengaja disebarluaskan oleh TII di sejumlah titik yang diperkirakan pasukan Siliwangi melewatinya, dengan maksud untuk menghindari salah faham dan mengajak TNI Divisi Siliwangi untuk berunding bersama TII dalam rangka melawan tentara Kenil Belanda. Hah? Tidak ada itu cerita. Kita kerjasama untuk melawan Belanda. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Kamu masih mimpi. Kamu orang Republik. Tidak berhak lagi kamu kembali ke Jawa Barat setelah kamu ditipu dan diusir dari Jogja. Pokok-pokok isi daripada perundingan Antralina tersebut adalah memberikan pemberitahuan dan penerangan kepada pasukan Siliwangi yang pulang kampung ke Jawa Barat bahwa sejak pasukan Siliwangi hijrah ke Jogja, Jawa sebelah barat secara de facto merupakan wilayah Majelis Islam (TII) yang dipertahankan dalam melawan agresi Belanda. Wilayah Jawa sebelah barat terus dipertahankan oleh Majelis Islam (TII) hingga terjadi agresi Belanda kedua ke wilayah Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Oleh karena itu, pasukan Majelis Islam (TII) adalah badan perjuangan umat Islam dalam menghadapi Kenil Belanda yang ada di Jawa sebelah barat. Peristiwa tersebut secara resmi diumumkan dalam Maklumat Militer Nomor 1 Negara Islam Indonesia tentang tentara liar, gerombolan, serta golongan yang ada di Jawa sebelah barat, dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia pada tanggal 25 Januari 1949. Adapun TII memberikan beberapa pilihan yang harus diambil oleh pasukan Divisi Siliwangi yang akan memasuki wilayah de facto Majelis Islam, yaitu angka 1. TNI Divisi Siliwangi bisa bergabung menjadi TII dengan tetap memegang senjata dan operasi melawan Belanda berada di bawah kendali TII. Angka 2. TNI Divisi Siliwangi diperbolehkan berada di wilayah de facto Majelis Islam dengan berstatus menjadi rakyat biasa di bawah perlindungan TII dan senjata harus diserahkan kepada TII. Angka 3. TNI Divisi Siliwangi berada di luar wilayah de facto Majelis Islam dengan tetap berstatus sebagai TNI
dan memegang senjata untuk bersama-sama berperang melawan Kenil Belanda. Perundingan antara TII dan TNI Divisi Siliwangi telah dilakukan di Antralina dengan Batalion 3 Brigade 14, yaitu ketika staf Brigade 14 berada di bawah perlindungan TII menunggu kedatangan Komandan Brigade Mayor TNI Muhammad Rifai. Dua stafnya, yaitu Letnan TNI Sueb dan Letnan TNI Aang Kunaifi, dibebaskan untuk menyampaikan pesan dari Panglima Divisi 2 TII Kamran Hidayatullah kepada Komandan Brigade 14 TNI Divisi Siliwangi untuk mengajak berunding. Namun, Mayor TNI Muhammad Rifai menolak ajakan berunding dan menyebut TII sebagai tentara liar. Sebaliknya, Mayor TNI Muhammad Rifai memerintahkan Letnan TNI Sueb dan Letnan TNI Aang Kunaifi kembali ke markas TII untuk meminta dan mengambil senjata mereka. Akan tetapi, permintaan ini tidak dikabulkan oleh TII. Dengan tidak dipenuhinya permintaan TNI Divisi Siliwangi oleh TII tersebut, Mayor TNI Muhammad Rifai mengirimkan ultimatum tertulis kepada Panglima Divisi 2 TII Kamran Hidayatullah untuk mengembalikan seluruh senjata paling lambat pukul 16.00 tanggal 24 Januari 1949. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka Batalion 3 Siliwangi tidak lagi bertanggung jawab tentang segala akibat yang mungkin akan terjadi. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh TII. Oleh karena itu, maka pada tanggal 25 Januari 1949, mulai pukul 7, Batalion 3 Siliwangi mengadakan serangan terhadap kedudukan-kedudukan TII. Pertempuran sengit berkobar antara TII dan TNI sepanjang hari dan berakhir pukul 15.30. Tembakan-tembakan gencar dari kedua belah pihak agaknya terdengar oleh pasukan Siliwangi lainnya untuk kemudian menjadikan medan pertempuran menjadi lebih luas. Mengenai peristiwa Antralina tersebut, Bung Tomo di dalam surat terbuka kepada Maraden Panggabean Menhankam, Panglima Angkatan Bersenjata dan Laksamana Sudomo sebagai Kaskop Kamtib, yang kemudian menjadi buku berjudul Sebuah Himbauan, mengatakan bahwa keberadaan SM Kartosuwiryo di Jawa sebelah barat pasca penandatanganan perjanjian Renville 17 Januari 1948 itu telah mendapat restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut diberikan langsung kepada SM Kartosuwiryo dan pasukan-pasukannya untuk berada di daerah-daerah yang ditinggalkan oleh pasukan TNI RI sesudah perjanjian Renville. Kartosuwiryo yang bertabiat demikian itulah saya dengar kemudian telah diberi restu langsung oleh almarhum Jenderal Sudirman untuk membawa anak buahnya, pasukan-pasukannya masuk ke daerah-daerah yang ditinggalkan oleh pasukan-pasukan RI sesudah perjanjian Renville. Garis impian, dreamline, Van Mook yang saya tahu benar ditentang mati-matian oleh staf gabungan Angkatan Perang RI di kala itu, ternyata diterima juga oleh pemerintah RI yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Orang-orang militer menganggap keputusan pemerintah RI itu sebagai suatu hal yang sangat merugikan strategi mereka. Tetapi apa boleh buat? Maka sepanjang pendengaran saya oleh almarhum Jenderal Sudirman lalu direstui adanya pasukan RI yang tanpa membawa nama TNI sebagai tentara resmi memasuki daerah-daerah yang ditinggalkan oleh hijrah oleh TNI. Kesatuan-kesatuan tidak resmi yang memasuki daerah Jawa Barat termasuklah pasukan-pasukan Kartosuwiryo. Di bidang politik, Anwar Cokro Aminotolah yang main, sehingga ia dapat menduduki jabatan Perdana Menteri Negara Pasundan yang didirikan oleh pihak Belanda.
Anwar Cokroaminoto yang sebelum itu menjabat juru bicara Panglima Besar Sudirman adalah bekas tokoh PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua. Kartosuryo pun seorang pemimpin PSII di masa itu. Kedua orang PSII itulah yang kabarnya berkewajiban memberi perlindungan kepada kaum Republikan di Jawa Barat selama pemerintah dan angkatan bersenjata RI yang resmi belum kembali ke daerah tersebut, dan sekaligus untuk mengacau kebalaukan siasat politik dan militer Belanda. Hijrahnya TNI pasca Renville diteken, Jawa sebelah barat tetap dipertahankan oleh Masyumi Jawa Barat yang telah dibekukan lalu bertransformasi menjadi Majelis Islam dan tidak terikat lagi dengan Republik Indonesia dan dengan perjanjian Renville. Sekalipun Laskar Hizbullah harus hijrah ke Jogja karena datang perintah dari pengurus besar Masyumi Pusat yang kemudian difungsikan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Namun, kunjungan Panglima Siliwangi Aha Nasution dan ajudan Panglima Nur Lubis sebelumnya ke markas Sabilillah Jawa Barat yang kemudian menyepakati berkenaan dengan Laskar Sabilillah agar tetap berada di Jawa sebelah barat untuk melawan Belanda dan mempertahankan wilayah Jawa sebelah barat. Akibatnya, terjadilah kontak senjata pertama, clash pertama antara Tentara Islam Indonesia (TII) dengan tentara kolonial Belanda (KNIL) di desa Gunung Cupu, perbatasan Ciamis, Tasikmalaya pada tanggal 17 Februari 1948. Eerlijk gezegd, ik wist ook niet wat ik moest doen. Daar zat ik geloof het was de derde week. Garut en Tasikmalaya, dat zijn de twee laatste steden die ze niet veroverd hadden, want het is ook ons bolwerk. En wat deden ze toen? Garut werd niet van voren aangevallen via Bandung-Oost. Ze gaan via Pangalengan naar het zuiden. En toen ons bataljonscommandant nog aan het ontbijten was in Cikajang, zag hij mooie trucks voorbij gaan. Dat zijn toch niet onze trucks? We hebben lelijke trucks. Dat zijn Nederlandse trucks. Zo kwamen ze dus Garut van achter binnen. En ik sliep in Hotel Ngamplang, achter Hotel Ngamplang, vlak daarachter boven Garut. Ik zei tegen de commandant, tegen mijn adjudant 's morgens, ga even naar de kantoor van de bewapening bel Garut op. Hoe staat het daar in Garut? Telefoonkantoortje was al leeg. Zeggen, de Blanda's zijn al in Garut. En ik was nog aan de rand. Dus het was je kan zeggen, toen waren die jagers die dag 12 uur in de lucht. Ik kon me niet bewegen. Dus geleidelijk kon ik toch wel in de richting van Tasikmalaya. Te voet. Nee, maar nog met de auto, maar even stop. In die tijd opereerden er ook ontzettend veel strijdgroepen, hè? Ja. Hoe dacht u daarover in die tijd? Dat was vooral in West-Java erg moeilijk. Omdat bij het begin al eigenlijk de gezagsapparaten hier niet intact waren door dat vacuüm. We moesten weer orde herstellen en reorganiseren. Er zijn veel strijdgroepen ontstaan. En vaak individueel of soms politiek. Pecahnya api revolusi Islam di daerah Gunung Cupu tersebut disebabkan karena adanya perubahan bentuk dan sifat revolusi, yaitu dari revolusi nasional kepada revolusi Islam pada tanggal 10 Februari 1948. Ialah berubahnya dari pemerintah RI menjadi pemerintahan Islam, berubahnya kelaskaran Padi, Hizbullah, Sabilillah menjadi Tentara Islam Indonesia melalui Kongres Umat Islam di Jawa sebelah barat. Dalam kongres tersebut juga dihadiri PSII, KPK PSII, Masyumi, partai-partai Islam yang sebelumnya tergabung di Gabungan Partai Politik Indonesia atau GAPI. Selain mengubah sifat menjadi revolusi Islam, pemerintahan Islam, dan tentara Islam, Kongres juga membuat suatu perubahan lembaga perjuangan umat Islam bangsa Indonesia.
wilayah Jawa Barat ini terjadi vacuum of power, terjadi kekosongan kekuasaan, dan karena terjadi kekosongan kekuasaan itu, maka dia isi Kartosuwiryo itu memimpin 2 laskar penting, Hizbullah dan Sabilillah, dan mereka juga berjuang untuk kemerdekaan, mereka juga berjuang melawan Belanda, baik di kelas pertama maupun menghadapi kelas kedua dan seterusnya. Pada tanggal 10 Februari 1948, berdiri Majelis Islam dengan mempergunakan sistem Dewan Imamah. Maka, mulai dari pusat, daerah, kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa dibentuk majelis-majelis Islam. Hasil keputusan Cisayong 10 Februari 1948 tersebut disampaikan oleh utusan Majelis Islam kepada pengurus besar Masyumi yang berpusat di ibu kota Yogyakarta dan kepada pemerintah Republik Indonesia, Perdana Menteri Muhammad Hatta, yang juga berkedudukan di Yogyakarta. Sejak saat itulah di Jawa Barat sudah tidak ada lagi Masyumi, karena Masyumi adalah bagian daripada Republik Indonesia dan sudah berhijrah ke Yogyakarta. Itu secara hukumnya Republik itu menganggap pemberontak. Tapi kalau sebelum itu belum bisa disebut pemberontak, sebab dia juga mempunyai landasan yang kuat karena waktu itu vakum. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus diteruskan lagi menjadi kemerdekaan umat Islam bangsa Indonesia. Nah, jadi Bapak ini meneruskan proklamasi 1945, yaitu dengan 1949. Nah, ini sudah digariskan revolusioner oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Setelah revolusi nasional kita mengusir Belanda, maka kita akan melakukan revolusi Islam, yaitu umat Islam mengatur dirinya sendiri di tanahnya sendiri. Kenapa demikian? Karena kita memang umat terbanyak. Pembentukan Majelis Islam adalah realisasi dari pelaksanaan sikap hijrah dan program asas dan program tandim yang dicanangkan pada tahun 1920, yaitu persatuan dalam umat Islam di Indonesia dan kemerdekaan nasional yang diteruskan dengan berdirinya pemerintahan Islam. Sikap hijrah yang dicanangkan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto pada tahun 1933 dan direalisasikan dengan berdirinya Institut Sufah di Malangbong pada tahun 1940. Institut Sufah dibangun di atas tanah milik tokoh syarikat Islam Raden Ardwisastra. Tanah tersebut sudah dikordon hasanahkan dan divisabililahkan oleh Raden Ardwisastra untuk dijadikan tempat pembinaan sikap hijrah. Di Institut Sufah itulah PADI, Pahlawan Darul Islam, Badan Keamanan Negara, BKN, dibentuk. Institut Sufah juga dilakukan pembentukan kader mujahid dan pendirian lembaga Darul Islam. Adapun penentuan lokasi Institut Sufah di daerah Malangbong di sekitar kaki Gunung Cakrabuana tersebut adalah atas petunjuk Haji Umar Said Cokro Aminoto pada saat berkunjung ke Malangbong. Sebelah sini ini bekas lokasi untuk latihan. Ini adalah lapangan untuk upacara. Terus di belakangnya itu bekas podium, dan sebelah kiri saya ini adalah lokasi untuk masjid. Yang utama itu kan di sini penggemblengan ketika itu untuk menghadapi revolusi. Ya mungkin sekitar 1000 personal lah, termasuk dari Sulawesi dan Aceh. Itu dilatih di sini 1000 personal, dan pelatihnya itu kebanyakan dari Siliwangi juga. Sejak ditetapkannya program asas dan program tanzim pada tahun 1920, Partai Syarikat Islam Indonesia yang sebelumnya bernama Syarikat Islam mulai tampak sifat, maksud, dan tujuannya. Program asas dan program tanzim ini sebagai penyempurnaan daripada program azas atau beginsel program dan program pekerjaan atau program fun aksi yang ditetapkan pada tahun 1917. Adapun perluasan dan pendalaman daripadanya ditetapkan pada tahun 1930.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) bermaksud akan menjalankan Islam dengan seluas-luas dan sepenuh-penuhnya, supaya mendapat dunia Islam yang sejati dan dapat menurutkan kehidupan Muslim yang sesungguhnya. Untuk itulah maka Partai Syarikat Islam Indonesia perlu memiliki program azas dan program tandim sebagai dasar dan pedoman untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut, serta sebagai pedoman di dalam melakukan pekerjaan dan perbuatan mencapai maksudnya. Program asas Partai Syarikat Islam Indonesia tersebut adalah 1. Persatuan dalam umat Islam. 2. Kemerdekaan umat. Nasional Vrijheid. 3. Berdirinya negara dan pemerintahan Islam. Dan 4. Kemerdekaan Islam yang sejati, khilafah fil ard. Untuk menjalankan Islam dalam sepenuh-penuhnya asas dan seluas-luas syariat agar tercapai kemuliaan dan keluhuran bagi umat Islam, maka Partai Syarikat Islam Indonesia menetapkan gerak perlawanannya sebagaimana tertuang di dalam program Tanzim, yaitu 1. Bersandar kepada sebersih-bersihnya tauhid. 2. Bersandar kepada ilmu. Dan 3. Bersandar kepada siasah politik, yaitu politik yang berkenaan dengan bangsa dan tanah air Indonesia, dan politik untuk mencapai persatuan dengan umat-umat Islam di negara lain, pan-Islamisme. Program asas dan program tandim menjadi titik tolak dan pokok pangkal program umat Islam bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan agama.